Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang kalkulus dan diferensial. Nah, kalkulus dan diferensial ini menjadi hal yang penting karena di dalam konsep matematika yang mempelajari mengenai analisis tingkat perubahan dari suatu fungsi. Nah, berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya, nanti ada kalkulus diferensial ini. Jadi suatu fungsi itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu persamaan, namun ada banyak cara karena sifatnya diferensial itu meluas. Nah, di dalam contoh soalnya, misalkan di dalam konsep dasar untuk memahami penerapan kalkulus dan integral. Di sini ada beberapa dalil. Dalil yang pertama, suatu konstanta K itu sendiri. Misalkan persamaannya fx sama dengan 13. Maka lim x itu sama dengan 5, 13, hasilnya 13. Nah, ini kenapa demikian? Karena di dalam contoh X yang digunakan yaitu 5, akan tetapi di dalam lim 13 itu tidak ada unsur X-nya, maka hasilnya ya bilangan itu sendiri, hasilnya ya 13. Karena limit kan terbatas ya, berarti nilai X itu terbatas 5. Nah, berbeda dengan dalil yang kedua. Di sini dapat dipindahkan kembali sebelah kiri tanda limit. Jadi di sini ada unsur X-nya. Misalkan lim 5x kuadrat, X itu sama dengan 4. Maka nilai X ini digantikan dengan angka 4 ini tadi. Nah, sehingga hasilnya itu 80. Dalil ketiga, suatu penjumlahan atau pengurangan. Nah, tinggal masukkan saja nilai X-nya, nanti ketemu 13 seperti itu. Berikutnya dalil keempat, suatu hasil kali adalah perkalian dari limit-limit tersebut. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ya yang di coret-coret ini tadi. Nah, misalkan kalau kita uraikan, kita jadikan persamaan untuk X plus 3, X min 2, ini kan bisa kita kalikan ya. Di sini X kuadrat, terus min plus 3, min 2X, min 2X plus 3. Jadi kan totalnya X plus X. Terus nanti 3 dikali min 2 hasilnya min 6. Nah, ini hasil persamaannya. Nah, kalau kita masukkan di angka yang X sama dengan 3, berarti nilai X kuadrat, berarti 3 kali 3 itu sama dengan 9, terus X-nya ini 3, 9 tambah 3 itu 12, 12 dikurangi 6, hasilnya 6. Hasil 6 ini akan sama ketika nantinya ini kita langsung bagikan, langsung masukkan nilai X-nya. Ini 3 tambah 3, terus yang berikutnya 3 dikurangi 2 itu 1, 6 kali 1, 6. Hasilnya itu sama sebenarnya. Tinggal pilih yang mana, lebih enak yang mana. Nah, berikutnya ini dalil yang kelima, suatu hasil bagi dari limit-limit tersebut bila pembagiannya atau penyebutnya itu bukan 0. Nah, kita langsung aja contohkan lim X sama dengan 4, X kuadrat plus 6 bagi X min 2. Nah, coba kita masukkan saja 4. Ini kan sebagai X-nya, berarti 4 kuadrat sama dengan 16. 16 tambah 6 itu sama dengan 22. Dibagi 4 dikurangi 2. Nah, hasilnya berapa? Ini 22 dibagi 2. Hasilnya itu 11. Nah, maka nilai X-nya ini ialah 11. Nah, berikutnya ini kalau diferensiasi ya, kalau tadi limit. Nah, berikutnya ini diferensiasi, artinya sangat meluas seperti tadi. Jadi suatu persamaan itu tidak hanya diselesaikan dengan satu rumus saja atau satu konsep saja. Misalkan maka DIY per DX sama dengan NX N min 1.
Nah, ini contohnya misalkan di sini saya contohkan x kuadrat sama dengan x kuadrat itu berapa kalau nilainya itu di dalam diferensiasi. Nah, karena kalau kita masukkan di rumus ini tadi, berarti nilai 2 ini, nilai pangkat 2 ini akan maju ke depan. Akan maju ke depan, terus nilai yang pangkat 2 ini nanti akan dikurangi 1. Berarti hasilnya 2x pangkat 1. 2x pangkat 1 itu di dalam konsep diferensiasi nilainya 2x. Berikutnya kita akan masuk di contoh yang selanjutnya. Nah, Y sama dengan X pangkat 3. Kalau kita gunakan rumus diferensiasi, hasilnya kan 3X pangkat 2. Itu juga yang dengan X0 ini, kalau 0 berarti nilainya ya jadi 0. 0 dikurangi 1, maka enggak dituliskan. Hasilnya ya bilangan itu sendiri. Berikutnya kalau 1/X4 ini kan bisa kita jabarkan atau bisa kita uraikan biar nantinya enggak kesulitan di dalam hitungnya. Di X min 4 per X4 itu X min 4. Kalau kita uraikan min 4 yang di depan min 4X terus pangkat min 5. Kenapa kok min 5? Karena di sini kan pangkatnya min 4 dikurangi min 1 itu hasilnya min 5. Berikutnya Y sama dengan 2/4 kuadrat. Jadi maka dy sama dengan dx adalah, kalau ini langsung angka ya, jadi kita jadikan kita jadikan ini dulu persamaannya. Berarti kalau 2/4 kuadrat berarti ini kan 2/16. Nah, 2/16 itu 1/8. Nah, 1/8 ini kalau kita jadikan fungsi diferensiasi, ini kan 1/8 kan 8 pangkat 1 ya, berarti 8 min 1. 8 min 1 itu kalau kita gunakan persamaan diferensiasi, hasilnya menjadi min 8 pangkat min 2. Nah, ini karena min 1-nya ini di depan, min 1 kali 8 berarti min 8. Terus min 1 dikurangi min 2 sama dengan min 2. Selanjutnya kalau 3x kuadrat. Kalau 3x kuadrat ini tadi, kalau kita gunakan rumus yang diferensiasi, jadi 2-nya ini di depan, 2 dikali 3, X 2 dikurangi 1. Berarti berapa? 6X pangkat 1 atau 6X. Nah, ini hasilnya. Dengan menggunakan sistem atau model diferensiasi. Baik, itu dulu materi pertemuan mulai dari himpunan, barisan, terus pemangkatan, ada lagi logaritma, eksponen, terus yang terakhir kalkulus diferensial. Semoga nantinya materinya bisa bermanfaat, dan apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang jelas, nanti silakan disampaikan di kolom komentar atau di Google Form-nya ya, nanti akan saya sharekan berkaitan dengan materi serta contoh-contoh dan lembar jawabannya nanti untuk soal-soal yang saya bagikan tadi. Terima kasih dan tetap semangat, karena orang yang senang belajar itu nantinya memang merasakan pahitnya belajar, akan tetapi ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, karena memang semangat belajar. Di dalam belajar itu tentu harus diniati dengan ikhlas dan juga dengan sabar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.